Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengumumkan pernyataan terbaru. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengumumkan pernyataan terbaru menyatakan bahwa negara-negara regional siap melawan ancaman Israel. Arab Saudi akan terjun dalam upaya deeskalasi. Mengutip Tasnim pada 10 Juli, hal ini diutarakan oleh Araghchi seusai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al Saud pada Selasa 8 Juli 2025. Awalnya Araghchi memuji sikap bersatu yang diambil oleh negara-negara Islam dalam mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, menyatakan bahwa negara-negara regional memiliki tanggung jawab kolektif untuk memerangi ancaman yang ditimbulkan oleh ekspansionisme dan sikap agresif rezim Zionis. Sementara itu, Al-Saud menegaskan kembali kebijakan negaranya mengutuk tindakan agresi terhadap Iran dan pelanggaran integritas teritorial serta kedaulatan nasionalnya. Ia juga menekankan perlunya lebih banyak upaya untuk mencegah eskalasi situasi, sekaligus menyuarakan kesiapan Arab Saudi untuk berkontribusi dalam deeskalasi. Darah IDF bak tumpah seperti air akibat taktik gerilya yang dipakai Hamas di jalur Gaza. Belasan tentara jadi korban luka, 2 diantaranya terluka parah dan 5 lainnya meninggal dunia. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini merupakan kabar terbaru dari militer Israel pada 7 Juli 2025. Terbaru, seorang pejabat pertahanan Israel mengonfirmasi kematian kelima tentaranya. Mereka dijemput maut setelah ada bom meledak di tengah operasi militer IDF di Beit Hanon, Gaza Utara. Adapun korban luka mencapai 14 orang, di mana 2 diantaranya terluka parah. Sementara itu, Eyal Berkovich, seorang jurnalis terkenal Israel, mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas banyaknya tentara IDF yang tumbang. Berkovich menyindir bahwa Netanyahu kerap mengkhotbahkan kemenangan total, padahal setiap minggu justru ada 10 tentara yang harus dikubur. Ia juga telah menyuarakan bahwa para tentara tersebut mati sia-sia akibat keputusan Netanyahu, di mana menurutnya telah mengirim tentara hanya demi melindungi kepentingan pribadi hingga membuat tangannya berlumuran darah. Berkovich menilai bahwa tanpa mobilisasi pasukan dan pengepungan terhadap Hamas, kelompok itu tak akan bisa ditundukkan. Ia menekankan bahwa darah tentara tak bisa ditumpahkan sembarangan dan pada akhirnya keputusan tegas harus diambil. Pertama kalinya Presiden Amerika Serikat Donald Trump deklarasi dukungannya ke Hamas. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump meyakinkan Hamas bahwa dirinya akan menjaga mereka. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini diutarakan lewat pengusaha Palestina Bishara Bahbah dalam laporan Sky News. Dijelaskan olehnya bahwa Trump menyampaikan komitmen Amerika kepada Hamas. Dalam pernyataan yang mengejutkan dunia, Trump untuk pertama kalinya menyatakan dukungan terbuka kepada Hamas, menyebut Hamas sebagai pihak yang berhak membela tanahnya dan berjanji akan memastikan mereka terlindungi dari agresi lanjutan Israel. Trump menegaskan bahwa pertempuran di Gaza akan benar-benar berhenti selama gencatan senjata 60 hari antara Israel dengan Hamas. Bahkan Trump meyakinkan dengan menyatakan bahwa pertempuran di Gaza tidak akan berlanjut usai gencatan senjata berakhir. Yaman melontarkan 6 rudal jelajah ke kapal Israel saat menuju ke pelabuhan Eilat. Diklaim menjadi kapal kedua Israel yang tenggelam hanya dalam hitungan hari. Mengutip Amayadin pada 10 Juli, juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari menjelaskan bahwa penargetan ke kapal kedua Israel itu terjadi pada Rabu 9 Juli 2025. Dijelaskan olehnya bahwa Yaman telah melaksanakan operasi militer angkatan laut yang menargetkan kapal kargo Eternity Sea. Menurut Sari, kapal itu telah mengabaikan peringatan berulang kali dari Angkatan Laut Yaman yang melarang masuk ke pelabuhan-pelabuhan Israel, sehingga akibatnya kapal tersebut tertabrak dan kemudian tenggelam. Awak kapal telah diselamatkan, diberikan perawatan medis dan dipindahkan ke lokasi yang aman. Yaman menekankan bahwa mereka akan terus mengganggu lalu lintas Laut Israel di Laut Merah dan Laut Arab, bertujuan untuk memaksa entitas Zionis dan sekutunya mencabut pengepungan dan menghentikan agresi mereka di jalur Gaza. Tentara IDF kini dibayangi kasus penculikan.
Hamas keluar dari terowongan bawah tanah, melakukan penyergapan, penyeretan hingga lepaskan tembakan. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yerusalem News. Insiden terjadi saat Satuan Teknik Tempur IDF mengungkap infrastruktur Hamas di Khan Younis, Gaza Selatan. Kontak senjata pecah ketika Hamas keluar dari terowongan dan menyergap kendaraan teknik IDF. Menurut militer Israel, para penyerang mencoba menyeret Sersan Mayor Purnawirawan Avraham Asulai dari dalam kendaraan. Asulai melawan, memicu tembakan dari Hamas. Meski sempat terlambat membalas, IDF mengklaim berhasil melukai pejuang Hamas dan menggagalkan serangan lanjutan. Namun, nasib satu di antara tentara yang hilang masih belum diketahui. Amerika Serikat jatuhkan sanksi ke pelapor PBB untuk hak-hak Palestina, Francesca Albanese. Washington menuduhnya melakukan perang politik dan ekonomi melawan Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Times of Israel pada 10 Juli, sanksi itu dijatuhkan lewat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam unggahannya di X pada 10 Juli waktu setempat. Rubio mengatakan bahwa Albanese adalah seorang kritikus Israel yang vokal dan dituduh melakukan retorika antisemitisme dan pro-terorisme, sehingga penjatuhan sanksi diambil mengingat upayanya yang tidak sah dan memalukan untuk mendorong tindakan pengadilan kriminal internasional terhadap pejabat, perusahaan, dan eksekutif Amerika Serikat dan Israel. Menegaskan bahwa kampanye perang politik dan ekonomi Albanese melawan Amerika dan Israel tidak akan ditoleransi. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat akan terus mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk menanggapi perang hukum dan melindungi kedaulatan dan sekutunya. Tambahan informasi, dalam beberapa minggu terakhir Albanese telah mendesak negara lain untuk menekan Israel, termasuk melalui sanksi untuk mengakhiri perang melawan Hamas di Gaza. LSM Democratic Fortress menuntut Benyamin Netanyahu mundur dari jabatan Perdana Menteri Israel. Diklaim bahwa Netanyahu telah melanggar aturan konflik kepentingan dan mengikis supremasi hukum. Mengutip Amayadin pada 10 Juli, petisi itu diajukan ke Mahkamah Agung pada Rabu 9 Juli 2025. Penuntut menyatakan Netanyahu tidak kompeten berdasarkan prinsip demokrasi defensif. Juga para kritikus menuduh Netanyahu menyalahgunakan wewenang eksekutifnya untuk memajukan agenda politik pribadi, merujuk pada upaya dalam menggulingkan mantan kepala Shin Bet Ronen Bar dan Jaksa Agung Gali Baharaf Mayera, bersama dengan dorongannya untuk undang-undang yang akan mengekang kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga LSM menegaskan bahwa petisi ini adalah bersifat luar biasa karena telah menyajikan banyak dasar hukum, terkhusus untuk menyatakan Netanyahu tidak layak menjabat sebagai Perdana Menteri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengumumkan pernyataan terbaru, menyatakan bahwa negara-negara regional siap melawan ancaman Israel. Arab Saudi akan terjun dalam upaya deeskalasi. Mengutip Tasnim pada 10 Juli, hal ini diutarakan oleh Araghchi seusai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al-Saud pada Selasa 8 Juli 2025. Awalnya Araghchi memuji sikap bersatu yang diambil oleh negara-negara Islam dalam mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, menyatakan bahwa negara-negara regional memiliki tanggung jawab kolektif untuk memerangi ancaman yang ditimbulkan oleh ekspansionisme dan sikap agresif rezim Zionis. Sementara itu, Al-Saud menegaskan kembali kebijakan negaranya mengutuk tindakan agresi terhadap Iran dan pelanggaran integritas teritorial serta kedaulatan nasionalnya. Ia juga menekankan perlunya lebih banyak upaya untuk mencegah eskalasi situasi, sekaligus menyuarakan kesiapan Arab Saudi untuk berkontribusi dalam deeskalasi. Darah IDF bak tumpah seperti air akibat taktik gerilya yang dipakai Hamas di jalur Gaza. Belasan tentara jadi korban luka, 2 diantaranya terluka parah dan 5 lainnya meninggal dunia. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini merupakan kabar terbaru dari militer Israel pada 7 Juli 2025. Terbaru, seorang pejabat pertahanan Israel mengonfirmasi kematian kelima tentaranya. Mereka dijemput maut setelah ada bom meledak di tengah operasi militer IDF di Beit Hanon, Gaza Utara. Adapun korban luka mencapai 14 orang, di mana 2 diantaranya terluka parah.
Sementara itu, Eyal Berkovich, seorang jurnalis terkenal Israel, mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas banyaknya tentara IDF yang tumbang. Berkovich menyindir bahwa Netanyahu kerap mengkhotbahkan kemenangan total, padahal setiap minggu justru ada 10 tentara yang harus dikubur. Ia juga telah menyuarakan bahwa para tentara tersebut mati sia-sia akibat keputusan Netanyahu, di mana menurutnya telah mengirim tentara hanya demi melindungi kepentingan pribadi hingga membuat tangannya berlumuran darah. Berkovich menilai bahwa tanpa mobilisasi pasukan dan pengepungan terhadap Hamas, kelompok itu tak akan bisa ditundukkan. Ia menekankan bahwa darah tentara tak bisa ditumpahkan sembarangan dan pada akhirnya keputusan tegas harus diambil. Pertama kalinya Presiden Amerika Serikat Donald Trump deklarasi dukungannya ke Hamas. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump meyakinkan Hamas bahwa dirinya akan menjaga mereka. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini diutarakan lewat pengusaha Palestina Bishara Bahbah dalam laporan Sky News. Dijelaskan olehnya bahwa Trump menyampaikan komitmen Amerika kepada Hamas. Dalam pernyataan yang mengejutkan dunia, Trump untuk pertama kalinya menyatakan dukungan terbuka kepada Hamas, menyebut Hamas sebagai pihak yang berhak membela tanahnya dan berjanji akan memastikan mereka terlindungi dari agresi lanjutan Israel. Trump menegaskan bahwa pertempuran di Gaza akan benar-benar berhenti selama gencatan senjata 60 hari antara Israel dengan Hamas. Bahkan Trump meyakinkan dengan menyatakan bahwa pertempuran di Gaza tidak akan berlanjut usai gencatan senjata berakhir. Yaman melontarkan 6 rudal jelajah ke kapal Israel saat menuju ke pelabuhan Eilat, diklaim menjadi kapal kedua Israel yang tenggelam hanya dalam hitungan hari. Mengutip Amayadin pada 10 Juli, juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari menjelaskan bahwa penargetan ke kapal kedua Israel itu terjadi pada Rabu 9 Juli 2025. Dijelaskan olehnya bahwa Yaman telah melaksanakan operasi militer angkatan laut yang menargetkan kapal kargo Eternity Sea. Menurut Sari, kapal itu telah mengabaikan peringatan berulang kali dari Angkatan Laut Yaman yang melarang masuk ke pelabuhan-pelabuhan Israel, sehingga akibatnya kapal tersebut tertabrak dan kemudian tenggelam. Awak kapal telah diselamatkan, diberikan perawatan medis dan dipindahkan ke lokasi yang aman. Yaman menekankan bahwa mereka akan terus mengganggu lalu lintas Laut Israel di Laut Merah dan Laut Arab, bertujuan untuk memaksa entitas Zionis dan sekutunya mencabut pengepungan dan menghentikan agresi mereka di jalur Gaza. Tentara IDF kini dibayangi kasus penculikan. Hamas keluar dari terowongan bawah tanah, melakukan penyergapan, penyeretan hingga lepaskan tembakan. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yerusalem News. Insiden terjadi saat Satuan Teknik Tempur IDF mengungkap infrastruktur Hamas di Khan Younis, Gaza Selatan. Kontak senjata pecah ketika Hamas keluar dari terowongan dan menyergap kendaraan teknik IDF. Menurut militer Israel, para penyerang mencoba menyeret Sersan Mayor Purnawirawan Avraham Azulai dari dalam kendaraan. Azulai melawan, memicu tembakan dari Hamas. Meski sempat terlambat membalas, IDF mengklaim berhasil melukai pejuang Hamas dan menggagalkan serangan lanjutan. Namun, nasib satu di antara tentara yang hilang masih belum diketahui. Amerika Serikat jatuhkan sanksi ke pelapor PBB untuk hak-hak Palestina, Francesca Albanese. Washington menuduhnya melakukan perang politik dan ekonomi melawan Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Times of Israel pada 10 Juli, sanksi itu dijatuhkan lewat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam unggahannya di X pada 10 Juli waktu setempat. Rubio mengatakan bahwa Albanese adalah seorang kritikus Israel yang vokal dan dituduh melakukan retorika antisemitisme dan pro-terorisme, sehingga penjatuhan sanksi diambil mengingat upayanya yang tidak sah dan memalukan untuk mendorong tindakan pengadilan kriminal internasional terhadap pejabat, perusahaan dan eksekutif Amerika Serikat dan Israel, menegaskan bahwa kampanye perang politik dan ekonomi Albanese melawan Amerika dan Israel tidak akan ditoleransi. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat akan terus mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk menanggapi perang hukum dan melindungi kedaulatan dan sekutunya.
Tambahan informasi, dalam beberapa minggu terakhir Albanese telah mendesak negara lain untuk menekan Israel, termasuk melalui sanksi untuk mengakhiri perang melawan Hamas di Gaza. LSM Democratic Fortress menuntut Benyamin Netanyahu mundur dari jabatan Perdana Menteri Israel. Diklaim bahwa Netanyahu telah melanggar aturan konflik kepentingan dan mengikis supremasi hukum. Mengutip Amayadin, pada 10 Juli, petisi itu diajukan ke Mahkamah Agung pada Rabu 9 Juli 2025. Penuntut menyatakan Netanyahu tidak kompeten berdasarkan prinsip demokrasi defensif. Juga para kritikus menuduh Netanyahu menyalahgunakan wewenang eksekutifnya untuk memajukan agenda politik pribadi, merujuk pada upaya dalam menggulingkan mantan kepala Shin Bet Ronen Bar dan Jaksa Agung Gali Baharaf Mayera, bersama dengan dorongannya untuk undang-undang yang akan mengekang kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga LSM menegaskan bahwa petisi ini adalah bersifat luar biasa karena telah menyajikan banyak dasar hukum, terkhusus untuk menyatakan Netanyahu tidak layak menjabat sebagai Perdana Menteri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengumumkan pernyataan terbaru, menyatakan bahwa negara-negara regional siap melawan ancaman Israel. Arab Saudi akan terjun dalam upaya deeskalasi. Mengutip Tasnim, pada 10 Juli hal ini diutarakan oleh Araghchi seusai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al-Saud pada Selasa 8 Juli 2025. Awalnya Araghchi memuji sikap bersatu yang diambil oleh negara-negara Islam dalam mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, menyatakan bahwa negara-negara regional memiliki tanggung jawab kolektif untuk memerangi ancaman yang ditimbulkan oleh ekspansionisme dan sikap agresif rezim Zionis. Sementara itu, Al-Saud menegaskan kembali kebijakan negaranya mengutuk tindakan agresi terhadap Iran dan pelanggaran integritas teritorial serta kedaulatan nasionalnya. Ia juga menekankan perlunya lebih banyak upaya untuk mencegah eskalasi situasi, sekaligus menyuarakan kesiapan Arab Saudi untuk berkontribusi dalam deeskalasi. Darah IDF bak tumpah seperti air akibat taktik gerilya yang dipakai Hamas di jalur Gaza. Belasan tentara jadi korban luka, 2 diantaranya terluka parah dan 5 lainnya meninggal dunia. Mengutip Tribun News, pada 10 Juli hal ini merupakan kabar terbaru dari militer Israel pada 7 Juli 2025. Terbaru, seorang pejabat pertahanan Israel mengonfirmasi kematian kelima tentaranya. Mereka dijemput maut setelah ada bom meledak di tengah operasi militer IDF di Beit Hanon, Gaza Utara. Adapun korban luka mencapai 14 orang, di mana 2 diantaranya terluka parah. Sementara itu, Eyal Berkovich, seorang jurnalis terkenal Israel, mengkritik Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu atas banyaknya tentara IDF yang tumbang. Berkovich menyindir bahwa Netanyahu kerap mengkhotbahkan kemenangan total, padahal setiap minggu justru ada 10 tentara yang harus dikubur. Ia juga telah menyuarakan bahwa para tentara tersebut mati sia-sia akibat keputusan Netanyahu, di mana menurutnya telah mengirim tentara hanya demi melindungi kepentingan pribadi hingga membuat tangannya berlumuran darah. Berkovich menilai bahwa tanpa mobilisasi pasukan dan pengepungan terhadap Hamas, kelompok itu tak akan bisa ditundukkan. Ia menekankan bahwa darah tentara tak bisa ditumpahkan sembarangan dan pada akhirnya keputusan tegas harus diambil. Pertama kalinya Presiden Amerika Serikat Donald Trump deklarasi dukungannya ke Hamas. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, Trump meyakinkan Hamas bahwa dirinya akan menjaga mereka. Mengutip Tribun News, pada 10 Juli hal ini diutarakan lewat pengusaha Palestina Bishara Bahbah dalam laporan Sky News. Dijelaskan olehnya bahwa Trump menyampaikan komitmen Amerika kepada Hamas. Dalam pernyataan yang mengejutkan dunia, Trump untuk pertama kalinya menyatakan dukungan terbuka kepada Hamas, menyebut Hamas sebagai pihak yang berhak membela tanahnya dan berjanji akan memastikan mereka terlindungi dari agresi lanjutan Israel. Trump menegaskan bahwa pertempuran di Gaza akan benar-benar berhenti selama gencatan senjata 60 hari antara Israel dengan Hamas. Bahkan Trump meyakinkan dengan menyatakan bahwa pertempuran di Gaza tidak akan berlanjut usai gencatan senjata berakhir. Yaman melontarkan 6 rudal jelajah ke kapal Israel saat menuju ke pelabuhan Eilat.
diklaim menjadi kapal kedua Israel yang tenggelam hanya dalam hitungan hari. Mengutip Amayadin pada 10 Juli, juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari menjelaskan bahwa penargetan ke kapal kedua Israel itu terjadi pada Rabu 9 Juli 2025. Dijelaskan olehnya bahwa Yaman telah melaksanakan operasi militer Angkatan Laut yang menargetkan kapal kargo Eternity Sea. Menurut Sari, kapal itu telah mengabaikan peringatan berulang kali dari Angkatan Laut Yaman yang melarang masuk ke pelabuhan-pelabuhan Israel, sehingga akibatnya kapal tersebut tertabrak dan kemudian tenggelam. Awak kapal telah diselamatkan, diberikan perawatan medis dan dipindahkan ke lokasi yang aman. Yaman menekankan bahwa mereka akan terus mengganggu lalu lintas Laut Israel di Laut Merah dan Laut Arab, bertujuan untuk memaksa entitas Zionis dan sekutunya mencabut pengepungan dan menghentikan agresi mereka di jalur Gaza. Tentara IDF kini dibayangi kasus penculikan. Hamas keluar dari terowongan bawah tanah, melakukan penyergapan, penyeretan hingga lepaskan tembakan. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yerusalem News. Insiden terjadi saat Satuan Teknik Tempur IDF mengungkap infrastruktur Hamas di Khan Younis, Gaza Selatan. Kontak senjata pecah ketika Hamas keluar dari terowongan dan menyergap kendaraan teknik IDF. Menurut militer Israel, para penyerang mencoba menyeret Sersan Mayor Purnawirawan Avraham Azulai dari dalam kendaraan. Azulai melawan, memicu tembakan dari Hamas. Meski sempat terlambat membalas, IDF mengklaim berhasil melukai pejuang Hamas dan menggagalkan serangan lanjutan. Namun, nasib satu di antara tentara yang hilang masih belum diketahui. Amerika Serikat jatuhkan sanksi ke pelapor PBB untuk hak-hak Palestina, Francesca Albanese. Washington menuduhnya melakukan perang politik dan ekonomi melawan Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Times of Israel pada 10 Juli, sanksi itu dijatuhkan lewat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam unggahannya di X pada 10 Juli waktu setempat. Rubio mengatakan bahwa Albanese adalah seorang kritikus Israel yang vokal dan dituduh melakukan retorika antisemitisme dan pro-terorisme, sehingga penjatuhan sanksi diambil mengingat upayanya yang tidak sah dan memalukan untuk mendorong tindakan pengadilan kriminal internasional terhadap pejabat, perusahaan dan eksekutif Amerika Serikat dan Israel, menegaskan bahwa kampanye perang politik dan ekonomi Albanese melawan Amerika dan Israel tidak akan ditoleransi. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat akan terus mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk menanggapi perang hukum dan melindungi kedaulatan dan sekutunya. Tambahan informasi, dalam beberapa minggu terakhir Albanese telah mendesak negara lain untuk menekan Israel, termasuk melalui sanksi untuk mengakhiri perang melawan Hamas di Gaza. LSM Democratic Fortress menuntut Benyamin Netanyahu mundur dari jabatan Perdana Menteri Israel. Diklaim bahwa Netanyahu telah melanggar aturan konflik kepentingan dan mengikis supremasi hukum. Mengutip Amayadin pada 10 Juli, petisi itu diajukan ke Mahkamah Agung pada Rabu 9 Juli 2025. Penuntut menyatakan Netanyahu tidak kompeten berdasarkan prinsip demokrasi defensif. Juga para kritikus menuduh Netanyahu menyalahgunakan wewenang eksekutifnya untuk memajukan agenda politik pribadi, merujuk pada upaya dalam menggulingkan mantan kepala Shin Bet Ronen Bar dan Jaksa Agung Gali Baharaf Mayera, bersama dengan dorongannya untuk undang-undang yang akan mengekang kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga LSM menegaskan bahwa petisi ini adalah bersifat luar biasa karena telah menyajikan banyak dasar hukum, terkhusus untuk menyatakan Netanyahu tidak layak menjabat sebagai Perdana Menteri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengumumkan pernyataan terbaru, menyatakan bahwa negara-negara regional siap melawan ancaman Israel. Arab Saudi akan terjun dalam upaya deeskalasi. Mengutip Tasnim pada 10 Juli, hal ini diutarakan oleh Araghchi seusai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al-Saud pada Selasa 8 Juli 2025. Awalnya Araghchi memuji sikap bersatu yang diambil oleh negara-negara Islam dalam mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, menyatakan bahwa negara-negara regional memiliki tanggung jawab kolektif
untuk memerangi ancaman yang ditimbulkan oleh ekspansionisme dan sikap agresif rezim Zionis. Sementara itu, Al-Shaud menegaskan kembali kebijakan negaranya mengutuk tindakan agresi terhadap Iran dan pelanggaran integritas teritorial serta kedaulatan nasionalnya. Ia juga menekankan perlunya lebih banyak upaya untuk mencegah eskalasi situasi, sekaligus menyuarakan kesiapan Arab Saudi untuk berkontribusi dalam deeskalasi. Darah IDF bak tumpah seperti air akibat taktik gerilya yang dipakai Hamas di jalur Gaza. Belasan tentara jadi korban luka, 2 diantaranya terluka parah dan 5 lainnya meninggal dunia. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini merupakan kabar terbaru dari militer Israel pada 7 Juli 2025. Terbaru, seorang pejabat pertahanan Israel mengonfirmasi kematian kelima tentaranya. Mereka dijemput maut setelah ada bom meledak di tengah operasi militer IDF di Beit Hanon, Gaza Utara. Adapun korban luka mencapai 14 orang, di mana 2 diantaranya terluka parah. Sementara itu, Eyal Berkovich, seorang jurnalis terkenal Israel, mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas banyaknya tentara IDF yang tumbang. Berkovich menyindir bahwa Netanyahu kerap mengkhotbahkan kemenangan total, padahal setiap minggu justru ada 10 tentara yang harus dikubur. Ia juga telah menyuarakan bahwa para tentara tersebut mati sia-sia akibat keputusan Netanyahu, di mana menurutnya telah mengirim tentara hanya demi melindungi kepentingan pribadi hingga membuat tangannya berlumuran darah. Berkovich menilai bahwa tanpa mobilisasi pasukan dan pengepungan terhadap Hamas, kelompok itu tak akan bisa ditundukkan. Ia menekankan bahwa darah tentara tak bisa ditumpahkan sembarangan dan pada akhirnya keputusan tegas harus diambil. Pertama kalinya Presiden Amerika Serikat Donald Trump deklarasi dukungannya ke Hamas. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump meyakinkan Hamas bahwa dirinya akan menjaga mereka. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini diutarakan lewat pengusaha Palestina Bishara Bahbah dalam laporan Sky News. Dijelaskan olehnya bahwa Trump menyampaikan komitmen Amerika kepada Hamas. Dalam pernyataan yang mengejutkan dunia, Trump untuk pertama kalinya menyatakan dukungan terbuka kepada Hamas, menyebut Hamas sebagai pihak yang berhak membela tanahnya dan berjanji akan memastikan mereka terlindungi dari agresi lanjutan Israel. Trump menegaskan bahwa pertempuran di Gaza akan benar-benar berhenti selama gencatan senjata 60 hari antara Israel dengan Hamas. Bahkan Trump meyakinkan dengan menyatakan bahwa pertempuran di Gaza tidak akan berlanjut usai gencatan senjata berakhir. Yaman melontarkan 6 rudal jelajah ke kapal Israel saat menuju ke pelabuhan Eilat, diklaim menjadi kapal kedua Israel yang tenggelam hanya dalam hitungan hari. Mengutip Amayadin pada 10 Juli, juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari menjelaskan bahwa penargetan ke kapal kedua Israel itu terjadi pada Rabu 9 Juli 2025. Dijelaskan olehnya bahwa Yaman telah melaksanakan operasi militer angkatan laut yang menargetkan kapal kargo Eternity Sea. Menurut Sari, kapal itu telah mengabaikan peringatan berulang kali dari Angkatan Laut Yaman yang melarang masuk ke pelabuhan-pelabuhan Israel, sehingga akibatnya kapal tersebut tertabrak dan kemudian tenggelam. Awak kapal telah diselamatkan, diberikan perawatan medis dan dipindahkan ke lokasi yang aman. Yaman menekankan bahwa mereka akan terus mengganggu lalu lintas Laut Israel di Laut Merah dan Laut Arab, bertujuan untuk memaksa entitas Zionis dan sekutunya mencabut pengepungan dan menghentikan agresi mereka di jalur Gaza. Tentara IDF kini dibayangi kasus penculikan. Hamas keluar dari terowongan bawah tanah, melakukan penyergapan, penyeretan hingga lepaskan tembakan. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yerusalem News. Insiden terjadi saat Satuan Teknik Tempur IDF mengungkap infrastruktur Hamas di Khan Younis, Gaza Selatan. Kontak senjata pecah ketika Hamas keluar dari terowongan dan menyergap kendaraan teknik IDF. Menurut militer Israel, para penyerang mencoba menyeret Sersan Mayor Purnawirawan Avraham Asulai dari dalam kendaraan.
Azulai melawan memicu tembakan dari Hamas. Meski sempat terlambat membalas, IDF mengklaim berhasil melukai pejuang Hamas dan menggagalkan serangan lanjutan. Namun, nasib satu di antara tentara yang hilang masih belum diketahui. Amerika Serikat jatuhkan sanksi ke pelapor PBB untuk hak-hak Palestina, Francesca Albanese. Washington menuduhnya melakukan perang politik dan ekonomi melawan Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Times of Israel pada 10 Juli, sanksi itu dijatuhkan lewat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam unggahannya di X pada 10 Juli waktu setempat. Rubio mengatakan bahwa Albanese adalah seorang kritikus Israel yang vokal dan dituduh melakukan retorika antisemitisme dan pro-terorisme, sehingga penjatuhan sanksi diambil mengingat upayanya yang tidak sah dan memalukan untuk mendorong tindakan pengadilan kriminal internasional terhadap pejabat, perusahaan, dan eksekutif Amerika Serikat dan Israel. Menegaskan bahwa kampanye perang politik dan ekonomi Albanese melawan Amerika dan Israel tidak akan ditoleransi. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat akan terus mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk menanggapi perang hukum dan melindungi kedaulatan dan sekutunya. Tambahan informasi, dalam beberapa minggu terakhir Albanese telah mendesak negara lain untuk menekan Israel, termasuk melalui sanksi untuk mengakhiri perang melawan Hamas di Gaza. LSM Democratic Fortress menuntut Benjamin Netanyahu mundur dari jabatan Perdana Menteri Israel. Diklaim bahwa Netanyahu telah melanggar aturan konflik kepentingan dan mengikis supremasi hukum. Mengutip Amayadin pada 10 Juli, petisi itu diajukan ke Mahkamah Agung pada Rabu 9 Juli 2025. Penuntut menyatakan Netanyahu tidak kompeten berdasarkan prinsip demokrasi defensif. Juga para kritikus menuduh Netanyahu menyalahgunakan wewenang eksekutifnya untuk memajukan agenda politik pribadi, merujuk pada upaya dalam menggulingkan mantan kepala Shin Bet Ronen Bar dan Jaksa Agung Gali Baharaf Mayera, bersama dengan dorongannya untuk undang-undang yang akan mengekang kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga LSM menegaskan bahwa petisi ini adalah bersifat luar biasa karena telah menyajikan banyak dasar hukum, terkhusus untuk menyatakan Netanyahu tidak layak menjabat sebagai Perdana Menteri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengumumkan pernyataan terbaru, menyatakan bahwa negara-negara regional siap melawan ancaman Israel. Arab Saudi akan terjun dalam upaya deeskalasi. Mengutip Tasnim pada 10 Juli, hal ini diutarakan oleh Araghchi seusai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al-Saud pada Selasa 8 Juli 2025. Awalnya Araghchi memuji sikap bersatu yang diambil oleh negara-negara Islam dalam mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, menyatakan bahwa negara-negara regional memiliki tanggung jawab kolektif untuk memerangi ancaman yang ditimbulkan oleh ekspansionisme dan sikap agresif rezim Zionis. Sementara itu, Al-Saud menegaskan kembali kebijakan negaranya mengutuk tindakan agresi terhadap Iran dan pelanggaran integritas teritorial serta kedaulatan nasionalnya. Ia juga menekankan perlunya lebih banyak upaya untuk mencegah eskalasi situasi, sekaligus menyuarakan kesiapan Arab Saudi untuk berkontribusi dalam deeskalasi. Darah IDF bak tumpah seperti air akibat taktik gerilya yang dipakai Hamas di jalur Gaza. Belasan tentara jadi korban luka, 2 diantaranya terluka parah dan 5 lainnya meninggal dunia. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini merupakan kabar terbaru dari militer Israel pada 7 Juli 2025. Terbaru, seorang pejabat pertahanan Israel mengonfirmasi kematian kelima tentaranya. Mereka dijemput maut setelah ada bom meledak di tengah operasi militer IDF di Beit Hanon, Gaza Utara. Adapun korban luka mencapai 14 orang, di mana 2 diantaranya terluka parah. Sementara itu, Eyal Berkovich, seorang jurnalis terkenal Israel, mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas banyaknya tentara IDF yang tumbang. Berkovich menyindir bahwa Netanyahu kerap mengkhotbahkan kemenangan total, padahal setiap minggu justru ada 10 tentara yang harus dikubur.
Ia juga telah menyuarakan bahwa para tentara tersebut mati sia-sia akibat keputusan Netanyahu, di mana menurutnya telah mengirim tentara hanya demi melindungi kepentingan pribadi hingga membuat tangannya berlumuran darah. Berkovich menilai bahwa tanpa mobilisasi pasukan dan pengepungan terhadap Hamas, kelompok itu tak akan bisa ditundukkan. Ia menekankan bahwa darah tentara tak bisa ditumpahkan sembarangan dan pada akhirnya keputusan tegas harus diambil. Pertama kalinya Presiden Amerika Serikat Donald Trump deklarasi dukungannya ke Hamas. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump meyakinkan Hamas bahwa dirinya akan menjaga mereka. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini diutarakan lewat pengusaha Palestina Bishara Bahbah dalam laporan Sky News. Dijelaskan olehnya bahwa Trump menyampaikan komitmen Amerika kepada Hamas. Dalam pernyataan yang mengejutkan dunia, Trump untuk pertama kalinya menyatakan dukungan terbuka kepada Hamas, menyebut Hamas sebagai pihak yang berhak membela tanahnya dan berjanji akan memastikan mereka terlindungi dari agresi lanjutan Israel. Trump menegaskan bahwa pertempuran di Gaza akan benar-benar berhenti selama gencatan senjata 60 hari antara Israel dengan Hamas. Bahkan Trump meyakinkan dengan menyatakan bahwa pertempuran di Gaza tidak akan berlanjut usai gencatan senjata berakhir. Yaman melontarkan 6 rudal jelajah ke kapal Israel saat menuju ke pelabuhan Eilat, diklaim menjadi kapal kedua Israel yang tenggelam hanya dalam hitungan hari. Mengutip Amayadin pada 10 Juli, juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari menjelaskan bahwa penargetan ke kapal kedua Israel itu terjadi pada Rabu 9 Juli 2025. Dijelaskan olehnya bahwa Yaman telah melaksanakan operasi militer angkatan laut yang menargetkan kapal kargo Eternity Sea. Menurut Sari, kapal itu telah mengabaikan peringatan berulang kali dari Angkatan Laut Yaman yang melarang masuk ke pelabuhan-pelabuhan Israel, sehingga akibatnya kapal tersebut tertabrak dan kemudian tenggelam. Awak kapal telah diselamatkan, diberikan perawatan medis dan dipindahkan ke lokasi yang aman. Yaman menekankan bahwa mereka akan terus mengganggu lalu lintas Laut Israel di Laut Merah dan Laut Arab, bertujuan untuk memaksa entitas Zionis dan sekutunya mencabut pengepungan dan menghentikan agresi mereka di jalur Gaza. Tentara IDF kini dibayangi kasus penculikan. Hamas keluar dari terowongan bawah tanah, melakukan penyergapan, penyeretan hingga lepaskan tembakan. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yerusalem News. Insiden terjadi saat Satuan Teknik Tempur IDF mengungkap infrastruktur Hamas di Khan Younis, Gaza Selatan. Kontak senjata pecah ketika Hamas keluar dari terowongan dan menyergap kendaraan teknik IDF. Menurut militer Israel, para penyerang mencoba menyeret Sersan Mayor Purnawirawan Avraham Azulai dari dalam kendaraan. Azulai melawan, memicu tembakan dari Hamas. Meski sempat terlambat membalas, IDF mengklaim berhasil melukai pejuang Hamas dan menggagalkan serangan lanjutan. Namun, nasib satu di antara tentara yang hilang masih belum diketahui. Amerika Serikat jatuhkan sanksi ke pelapor PBB untuk hak-hak Palestina, Francesca Albanese. Washington menuduhnya melakukan perang politik dan ekonomi melawan Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Times of Israel pada 10 Juli, sanksi itu dijatuhkan lewat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam unggahannya di X pada 10 Juli waktu setempat. Rubio mengatakan bahwa Albanese adalah seorang kritikus Israel yang vokal dan dituduh melakukan retorika antisemitisme dan pro-terorisme, sehingga penjatuhan sanksi diambil mengingat upayanya yang tidak sah dan memalukan untuk mendorong tindakan pengadilan kriminal internasional terhadap pejabat, perusahaan, dan eksekutif Amerika Serikat dan Israel. Menegaskan bahwa kampanye perang politik dan ekonomi Albanese melawan Amerika dan Israel tidak akan ditoleransi. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat akan terus mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk menanggapi perang hukum dan melindungi kedaulatan dan sekutunya. Tambahan informasi, dalam beberapa minggu terakhir Albanese telah mendesak negara lain untuk menekan Israel, termasuk melalui sanksi untuk mengakhiri perang melawan Hamas di Gaza. LSM Democratic Fortress menuntut Benjamin Netanyahu mundur dari jabatan Perdana Menteri Israel.
diklaim bahwa Netanyahu telah melanggar aturan konflik kepentingan dan mengikis supremasi hukum. Mengutip Ahmayadin, pada 10 Juli, petisi itu diajukan ke Mahkamah Agung pada Rabu 9 Juli 2025. Penuntut menyatakan Netanyahu tidak kompeten berdasarkan prinsip demokrasi defensif. Juga para kritikus menuduh Netanyahu menyalahgunakan wewenang eksekutifnya untuk memajukan agenda politik pribadi, merujuk pada upaya dalam menggulingkan mantan kepala Shin Bet Ronen Bar dan Jaksa Agung Gali Baharaf Mayera, bersama dengan dorongannya untuk undang-undang yang akan mengekang kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga LSM menegaskan bahwa petisi ini adalah bersifat luar biasa karena telah menyajikan banyak dasar hukum, terkhusus untuk menyatakan Netanyahu tidak layak menjabat sebagai Perdana Menteri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengumumkan pernyataan terbaru, menyatakan bahwa negara-negara regional siap melawan ancaman Israel. Arab Saudi akan terjun dalam upaya deeskalasi. Mengutip Tasnim, pada 10 Juli hal ini diutarakan oleh Araghchi seusai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al Saud pada Selasa 8 Juli 2025. Awalnya Araghchi memuji sikap bersatu yang diambil oleh negara-negara Islam dalam mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, menyatakan bahwa negara-negara regional memiliki tanggung jawab kolektif untuk memerangi ancaman yang ditimbulkan oleh ekspansionisme dan sikap agresif rezim Zionis. Sementara itu, Al-Saud menegaskan kembali kebijakan negaranya mengutuk tindakan agresi terhadap Iran dan pelanggaran integritas teritorial serta kedaulatan nasionalnya. Ia juga menekankan perlunya lebih banyak upaya untuk mencegah eskalasi situasi, sekaligus menyuarakan kesiapan Arab Saudi untuk berkontribusi dalam deeskalasi. Darah IDF bak tumpah seperti air akibat taktik gerilya yang dipakai Hamas di jalur Gaza. Belasan tentara jadi korban luka, 2 diantaranya terluka parah dan 5 lainnya meninggal dunia. Mengutip Tribun News, pada 10 Juli hal ini merupakan kabar terbaru dari militer Israel pada 7 Juli 2025. Terbaru, seorang pejabat pertahanan Israel mengonfirmasi kematian kelima tentaranya. Mereka dijemput maut setelah ada bom meledak di tengah operasi militer IDF di Beit Hanon, Gaza Utara. Adapun korban luka mencapai 14 orang, di mana 2 diantaranya terluka parah. Sementara itu, Eyal Berkovich, seorang jurnalis terkenal Israel, mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas banyaknya tentara IDF yang tumbang. Berkovich menyindir bahwa Netanyahu kerap mengkhotbahkan kemenangan total, padahal setiap minggu justru ada 10 tentara yang harus dikubur. Ia juga telah menyuarakan bahwa para tentara tersebut mati sia-sia akibat keputusan Netanyahu, di mana menurutnya telah mengirim tentara hanya demi melindungi kepentingan pribadi hingga membuat tangannya berlumuran darah. Berkovich menilai bahwa tanpa mobilisasi pasukan dan pengepungan terhadap Hamas, kelompok itu tak akan bisa ditundukkan. Ia menekankan bahwa darah tentara tak bisa ditumpahkan sembarangan dan pada akhirnya keputusan tegas harus diambil. Pertama kalinya Presiden Amerika Serikat Donald Trump deklarasi dukungannya ke Hamas. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump meyakinkan Hamas bahwa dirinya akan menjaga mereka. Mengutip Tribun News, pada 10 Juli hal ini diutarakan lewat pengusaha Palestina Bishara Bahbah dalam laporan Sky News. Dijelaskan olehnya bahwa Trump menyampaikan komitmen Amerika kepada Hamas. Dalam pernyataan yang mengejutkan dunia, Trump untuk pertama kalinya menyatakan dukungan terbuka kepada Hamas, menyebut Hamas sebagai pihak yang berhak membela tanahnya dan berjanji akan memastikan mereka terlindungi dari agresi lanjutan Israel. Trump menegaskan bahwa pertempuran di Gaza akan benar-benar berhenti selama gencatan senjata 60 hari antara Israel dengan Hamas. Bahkan Trump meyakinkan dengan menyatakan bahwa pertempuran di Gaza tidak akan berlanjut usai gencatan senjata berakhir. Yaman melontarkan 6 rudal jelajah ke kapal Israel saat menuju ke pelabuhan Eilat, diklaim menjadi kapal kedua Israel yang tenggelam hanya dalam hitungan hari. Mengutip Ahmayadin, pada 10 Juli, juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari menjelaskan bahwa penargetan ke kapal kedua Israel itu terjadi pada Rabu 9 Juli 2025.
Dijelaskan olehnya bahwa Yaman telah melaksanakan operasi militer Angkatan Laut yang menargetkan kapal kargo Eternity Sea. Menurut Sari, kapal itu telah mengabaikan peringatan berulang kali dari Angkatan Laut Yaman yang melarang masuk ke pelabuhan-pelabuhan Israel, sehingga akibatnya kapal tersebut tertabrak dan kemudian tenggelam. Awak kapal telah diselamatkan, diberikan perawatan medis dan dipindahkan ke lokasi yang aman. Yaman menekankan bahwa mereka akan terus mengganggu lalu lintas Laut Israel di Laut Merah dan Laut Arab, bertujuan untuk memaksa entitas Zionis dan sekutunya mencabut pengepungan dan menghentikan agresi mereka di jalur Gaza. Tentara IDF kini dibayangi kasus penculikan. Hamas keluar dari terowongan bawah tanah, melakukan penyergapan, penyeretan hingga lepaskan tembakan. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yerusalem News. Insiden terjadi saat Satuan Teknik Tempur IDF mengungkap infrastruktur Hamas di Khan Younis, Gaza Selatan. Kontak senjata pecah ketika Hamas keluar dari terowongan dan menyergap kendaraan teknik IDF. Menurut militer Israel, para penyerang mencoba menyeret Sersan Mayor Purnawirawan Avraham Azulai dari dalam kendaraan. Azulai melawan, memicu tembakan dari Hamas. Meski sempat terlambat membalas, IDF mengklaim berhasil melukai pejuang Hamas dan menggagalkan serangan lanjutan. Namun, nasib satu di antara tentara yang hilang masih belum diketahui. Amerika Serikat jatuhkan sanksi ke pelapor PBB untuk hak-hak Palestina, Francesca Albanese. Washington menuduhnya melakukan perang politik dan ekonomi melawan Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Times of Israel pada 10 Juli, sanksi itu dijatuhkan lewat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam unggahannya di X pada 10 Juli waktu setempat. Rubio mengatakan bahwa Albanese adalah seorang kritikus Israel yang vokal dan dituduh melakukan retorika antisemitisme dan pro-terorisme, sehingga penjatuhan sanksi diambil mengingat upayanya yang tidak sah dan memalukan untuk mendorong tindakan pengadilan kriminal internasional terhadap pejabat, perusahaan, dan eksekutif Amerika Serikat dan Israel. Menegaskan bahwa kampanye perang politik dan ekonomi Albanese melawan Amerika dan Israel tidak akan ditoleransi. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat akan terus mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk menanggapi perang hukum dan melindungi kedaulatan dan sekutunya. Tambahan informasi, dalam beberapa minggu terakhir Albanese telah mendesak negara lain untuk menekan Israel, termasuk melalui sanksi untuk mengakhiri perang melawan Hamas di Gaza. LSM Democratic Fortress menuntut Benyamin Netanyahu mundur dari jabatan Perdana Menteri Israel. Diklaim bahwa Netanyahu telah melanggar aturan konflik kepentingan dan mengikis supremasi hukum. Mengutip Amayadin pada 10 Juli, petisi itu diajukan ke Mahkamah Agung pada Rabu 9 Juli 2025. Penuntut menyatakan Netanyahu tidak kompeten berdasarkan prinsip demokrasi defensif. Juga para kritikus menuduh Netanyahu menyalahgunakan wewenang eksekutifnya untuk memajukan agenda politik pribadi, merujuk pada upaya dalam menggulingkan mantan kepala Shin Bet Ronen Bar dan Jaksa Agung Gali Baharaf Mayera, bersama dengan dorongannya untuk undang-undang yang akan mengekang kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga LSM menegaskan bahwa petisi ini adalah bersifat luar biasa karena telah menyajikan banyak dasar hukum, terkhusus untuk menyatakan Netanyahu tidak layak menjabat sebagai Perdana Menteri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengumumkan pernyataan terbaru, menyatakan bahwa negara-negara regional siap melawan ancaman Israel. Arab Saudi akan terjun dalam upaya deeskalasi. Mengutip Tasnim pada 10 Juli, hal ini diutarakan oleh Araghchi seusai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al-Saud pada Selasa 8 Juli 2025. Awalnya Araghchi memuji sikap bersatu yang diambil oleh negara-negara Islam dalam mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, menyatakan bahwa negara-negara regional memiliki tanggung jawab kolektif
untuk memerangi ancaman yang ditimbulkan oleh ekspansionisme dan sikap agresif rezim Zionis. Sementara itu, Al-Saud menegaskan kembali kebijakan negaranya mengutuk tindakan agresi terhadap Iran dan pelanggaran integritas teritorial serta kedaulatan nasionalnya. Ia juga menekankan perlunya lebih banyak upaya untuk mencegah eskalasi situasi, sekaligus menyuarakan kesiapan Arab Saudi untuk berkontribusi dalam deeskalasi. Darah IDF bak tumpah seperti air akibat taktik gerilya yang dipakai Hamas di jalur Gaza. Belasan tentara jadi korban luka, 2 diantaranya terluka parah dan 5 lainnya meninggal dunia. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini merupakan kabar terbaru dari militer Israel pada 7 Juli 2025. Terbaru, seorang pejabat pertahanan Israel mengonfirmasi kematian ke-5 tentaranya. Mereka dijemput maut setelah ada bom meledak di tengah operasi militer IDF di Beit Hanon, Gaza Utara. Adapun korban luka mencapai 14 orang, di mana 2 diantaranya terluka parah. Sementara itu, Eyal Berkovich, seorang jurnalis terkenal Israel, mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas banyaknya tentara IDF yang tumbang. Berkovich menyindir bahwa Netanyahu kerap mengkhotbahkan kemenangan total, padahal setiap minggu justru ada 10 tentara yang harus dikubur. Ia juga telah menyuarakan bahwa para tentara tersebut mati sia-sia akibat keputusan Netanyahu, di mana menurutnya telah mengirim tentara hanya demi melindungi kepentingan pribadi hingga membuat tangannya berlumuran darah. Berkovich menilai bahwa tanpa mobilisasi pasukan dan pengepungan terhadap Hamas, kelompok itu tak akan bisa ditundukkan. Ia menekankan bahwa darah tentara tak bisa ditumpahkan sembarangan dan pada akhirnya keputusan tegas harus diambil. Pertama kalinya Presiden Amerika Serikat Donald Trump deklarasi dukungannya ke Hamas. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump meyakinkan Hamas bahwa dirinya akan menjaga mereka. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini diutarakan lewat pengusaha Palestina Bishara Bahbah dalam laporan Sky News. Dijelaskan olehnya bahwa Trump menyampaikan komitmen Amerika kepada Hamas. Dalam pernyataan yang mengejutkan dunia, Trump untuk pertama kalinya menyatakan dukungan terbuka kepada Hamas, menyebut Hamas sebagai pihak yang berhak membela tanahnya dan berjanji akan memastikan mereka terlindungi dari agresi lanjutan Israel. Trump menegaskan bahwa pertempuran di Gaza akan benar-benar berhenti selama gencatan senjata 60 hari antara Israel dengan Hamas. Bahkan Trump meyakinkan dengan menyatakan bahwa pertempuran di Gaza tidak akan berlanjut usai gencatan senjata berakhir. Yaman melontarkan 6 rudal jelajah ke kapal Israel saat menuju ke pelabuhan Eilat, diklaim menjadi kapal kedua Israel yang tenggelam hanya dalam hitungan hari. Mengutip Amayadin pada 10 Juli, juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari menjelaskan bahwa penargetan ke kapal kedua Israel itu terjadi pada Rabu 9 Juli 2025. Dijelaskan olehnya bahwa Yaman telah melaksanakan operasi militer angkatan laut yang menargetkan kapal kargo Eternity Sea. Menurut Sari, kapal itu telah mengabaikan peringatan berulang kali dari Angkatan Laut Yaman yang melarang masuk ke pelabuhan-pelabuhan Israel, sehingga akibatnya kapal tersebut tertabrak dan kemudian tenggelam. Awak kapal telah diselamatkan, diberikan perawatan medis dan dipindahkan ke lokasi yang aman. Yaman menekankan bahwa mereka akan terus mengganggu lalu lintas Laut Israel di Laut Merah dan Laut Arab, bertujuan untuk memaksa entitas Zionis dan sekutunya mencabut pengepungan dan menghentikan agresi mereka di jalur Gaza. Tentara IDF kini dibayangi kasus penculikan. Hamas keluar dari terowongan bawah tanah, melakukan penyergapan, penyeretan hingga lepaskan tembakan. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yerusalem News. Insiden terjadi saat Satuan Teknik Tempur IDF mengungkap infrastruktur Hamas di Khan Younis, Gaza Selatan. Kontak senjata pecah ketika Hamas keluar dari terowongan dan menyergap kendaraan teknik IDF. Menurut militer Israel, para penyerang mencoba menyeret Sersan Mayor Purnawirawan Avraham Asulai dari dalam kendaraan.
Azulai melawan memicu tembakan dari Hamas. Meski sempat terlambat membalas, IDF mengklaim berhasil melukai pejuang Hamas dan menggagalkan serangan lanjutan. Namun, nasib satu di antara tentara yang hilang masih belum diketahui. Amerika Serikat jatuhkan sanksi ke pelapor PBB untuk hak-hak Palestina, Francesca Albanese. Washington menuduhnya melakukan perang politik dan ekonomi melawan Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Times of Israel, pada 10 Juli, sanksi itu dijatuhkan lewat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam unggahannya di X pada 10 Juli waktu setempat. Rubio mengatakan bahwa Albanese adalah seorang kritikus Israel yang vokal dan dituduh melakukan retorika antisemitisme dan pro-terorisme, sehingga penjatuhan sanksi diambil mengingat upayanya yang tidak sah dan memalukan untuk mendorong tindakan pengadilan kriminal internasional terhadap pejabat, perusahaan, dan eksekutif Amerika Serikat dan Israel. Menegaskan bahwa kampanye perang politik dan ekonomi Albanese melawan Amerika dan Israel tidak akan ditoleransi. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat akan terus mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk menanggapi perang hukum dan melindungi kedaulatan dan sekutunya. Tambahan informasi, dalam beberapa minggu terakhir Albanese telah mendesak negara lain untuk menekan Israel, termasuk melalui sanksi untuk mengakhiri perang melawan Hamas di Gaza. LSM Democratic Fortress menuntut Benjamin Netanyahu mundur dari jabatan Perdana Menteri Israel. Diklaim bahwa Netanyahu telah melanggar aturan konflik kepentingan dan mengikis supremasi hukum. Mengutip Amayadin, pada 10 Juli, petisi itu diajukan ke Mahkamah Agung pada Rabu 9 Juli 2025. Penuntut menyatakan Netanyahu tidak kompeten berdasarkan prinsip demokrasi defensif. Juga para kritikus menuduh Netanyahu menyalahgunakan wewenang eksekutifnya untuk memajukan agenda politik pribadi, merujuk pada upaya dalam menggulingkan mantan kepala Shin Bet Ronen Bar dan Jaksa Agung Gali Baharaf Mayera, bersama dengan dorongannya untuk undang-undang yang akan mengekang kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga LSM menegaskan bahwa petisi ini adalah bersifat luar biasa karena telah menyajikan banyak dasar hukum, terkhusus untuk menyatakan Netanyahu tidak layak menjabat sebagai Perdana Menteri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengumumkan pernyataan terbaru, menyatakan bahwa negara-negara regional siap melawan ancaman Israel. Arab Saudi akan terjun dalam upaya deeskalasi. Mengutip Tasnim, pada 10 Juli hal ini diutarakan oleh Araghchi seusai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al-Saud pada Selasa 8 Juli 2025. Awalnya Araghchi memuji sikap bersatu yang diambil oleh negara-negara Islam dalam mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, menyatakan bahwa negara-negara regional memiliki tanggung jawab kolektif untuk memerangi ancaman yang ditimbulkan oleh ekspansionisme dan sikap agresif rezim Zionis. Sementara itu, Al-Saud menegaskan kembali kebijakan negaranya mengutuk tindakan agresi terhadap Iran dan pelanggaran integritas teritorial serta kedaulatan nasionalnya. Ia juga menekankan perlunya lebih banyak upaya untuk mencegah eskalasi situasi, sekaligus menyuarakan kesiapan Arab Saudi untuk berkontribusi dalam deeskalasi. Darah IDF bak tumpah seperti air akibat taktik gerilya yang dipakai Hamas di jalur Gaza. Belasan tentara jadi korban luka, 2 diantaranya terluka parah dan 5 lainnya meninggal dunia. Mengutip Tribun News, pada 10 Juli hal ini merupakan kabar terbaru dari militer Israel pada 7 Juli 2025. Terbaru, seorang pejabat pertahanan Israel mengonfirmasi kematian kelima tentaranya. Mereka dijemput maut setelah ada bom meledak di tengah operasi militer IDF di Beit Hanon, Gaza Utara. Adapun korban luka mencapai 14 orang, di mana 2 diantaranya terluka parah. Sementara itu, Eyal Berkovich, seorang jurnalis terkenal Israel, mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas banyaknya tentara IDF yang tumbang. Berkovich menyindir bahwa Netanyahu kerap mengkhotbahkan kemenangan total, padahal setiap minggu justru ada 10 tentara yang harus dikubur.
Ia juga telah menyuarakan bahwa para tentara tersebut mati sia-sia akibat keputusan Netanyahu, di mana menurutnya telah mengirim tentara hanya demi melindungi kepentingan pribadi hingga membuat tangannya berlumuran darah. Berkovich menilai bahwa tanpa mobilisasi pasukan dan pengepungan terhadap Hamas, kelompok itu tak akan bisa ditundukkan. Ia menekankan bahwa darah tentara tak bisa ditumpahkan sembarangan dan pada akhirnya keputusan tegas harus diambil. Pertama kalinya Presiden Amerika Serikat Donald Trump deklarasi dukungannya ke Hamas. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump meyakinkan Hamas bahwa dirinya akan menjaga mereka. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini diutarakan lewat pengusaha Palestina Bishara Bahbah dalam laporan Sky News. Dijelaskan olehnya bahwa Trump menyampaikan komitmen Amerika kepada Hamas. Dalam pernyataan yang mengejutkan dunia, Trump untuk pertama kalinya menyatakan dukungan terbuka kepada Hamas, menyebut Hamas sebagai pihak yang berhak membela tanahnya dan berjanji akan memastikan mereka terlindungi dari agresi lanjutan Israel. Trump menegaskan bahwa pertempuran di Gaza akan benar-benar berhenti selama gencatan senjata 60 hari antara Israel dengan Hamas. Bahkan Trump meyakinkan dengan menyatakan bahwa pertempuran di Gaza tidak akan berlanjut usai gencatan senjata berakhir. Yaman melontarkan 6 rudal jelajah ke kapal Israel saat menuju ke pelabuhan Eilat, diklaim menjadi kapal kedua Israel yang tenggelam hanya dalam hitungan hari. Mengutip Amayadin pada 10 Juli, juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari menjelaskan bahwa penargetan ke kapal kedua Israel itu terjadi pada Rabu 9 Juli 2025. Dijelaskan olehnya bahwa Yaman telah melaksanakan operasi militer angkatan laut yang menargetkan kapal kargo Eternity Sea. Menurut Sari, kapal itu telah mengabaikan peringatan berulang kali dari Angkatan Laut Yaman yang melarang masuk ke pelabuhan-pelabuhan Israel, sehingga akibatnya kapal tersebut tertabrak dan kemudian tenggelam. Awak kapal telah diselamatkan, diberikan perawatan medis dan dipindahkan ke lokasi yang aman. Yaman menekankan bahwa mereka akan terus mengganggu lalu lintas Laut Israel di Laut Merah dan Laut Arab, bertujuan untuk memaksa entitas Zionis dan sekutunya mencabut pengepungan dan menghentikan agresi mereka di jalur Gaza. Tentara IDF kini dibayangi kasus penculikan. Hamas keluar dari terowongan bawah tanah, melakukan penyergapan, penyeretan hingga lepaskan tembakan. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yerusalem News. Insiden terjadi saat Satuan Teknik Tempur IDF mengungkap infrastruktur Hamas di Khan Younis, Gaza Selatan. Kontak senjata pecah ketika Hamas keluar dari terowongan dan menyergap kendaraan teknik IDF. Menurut militer Israel, para penyerang mencoba menyeret Sersan Mayor Purnawirawan Avraham Azulai dari dalam kendaraan. Azulai melawan, memicu tembakan dari Hamas. Meski sempat terlambat membalas, IDF mengklaim berhasil melukai pejuang Hamas dan menggagalkan serangan lanjutan. Namun, nasib satu di antara tentara yang hilang masih belum diketahui. Amerika Serikat jatuhkan sanksi ke pelapor PBB untuk hak-hak Palestina, Francesca Albanese. Washington menuduhnya melakukan perang politik dan ekonomi melawan Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Times of Israel pada 10 Juli, sanksi itu dijatuhkan lewat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam unggahannya di X pada 10 Juli waktu setempat. Rubio mengatakan bahwa Albanese adalah seorang kritikus Israel yang vokal dan dituduh melakukan retorika antisemitisme dan pro-terorisme, sehingga penjatuhan sanksi diambil mengingat upayanya yang tidak sah dan memalukan untuk mendorong tindakan pengadilan kriminal internasional terhadap pejabat, perusahaan, dan eksekutif Amerika Serikat dan Israel. Menegaskan bahwa kampanye perang politik dan ekonomi Albanese melawan Amerika dan Israel tidak akan ditoleransi. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat akan terus mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk menanggapi perang hukum dan melindungi kedaulatan dan sekutunya. Tambahan informasi, dalam beberapa minggu terakhir Albanese telah mendesak negara lain untuk menekan Israel, termasuk melalui sanksi untuk mengakhiri perang melawan Hamas di Gaza. LSM Democratic Fortress menuntut Benjamin Netanyahu mundur dari jabatan Perdana Menteri Israel.
Diklaim bahwa Netanyahu telah melanggar aturan konflik kepentingan dan mengikis supremasi hukum. Mengutip Al-Mayadin pada 10 Juli, petisi itu diajukan ke Mahkamah Agung pada Rabu 9 Juli 2025. Penuntut menyatakan Netanyahu tidak kompeten berdasarkan prinsip demokrasi defensif. Juga para kritikus menuduh Netanyahu menyalahgunakan wewenang eksekutifnya untuk memajukan agenda politik pribadi, merujuk pada upaya dalam menggulingkan mantan kepala Shin Bet Ronen Bar dan Jaksa Agung Gali Baharaf Mayera, bersama dengan dorongannya untuk undang-undang yang akan mengekang kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga LSM menegaskan bahwa petisi ini adalah bersifat luar biasa karena telah menyajikan banyak dasar hukum, terkhusus untuk menyatakan Netanyahu tidak layak menjabat sebagai Perdana Menteri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengumumkan pernyataan terbaru, menyatakan bahwa negara-negara regional siap melawan ancaman Israel. Arab Saudi akan terjun dalam upaya deeskalasi. Mengutip Tasnim pada 10 Juli, hal ini diutarakan oleh Araghchi seusai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al-Saud pada Selasa 8 Juli 2025. Awalnya Araghchi memuji sikap bersatu yang diambil oleh negara-negara Islam dalam mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, menyatakan bahwa negara-negara regional memiliki tanggung jawab kolektif untuk memerangi ancaman yang ditimbulkan oleh ekspansionisme dan sikap agresif rezim Zionis. Sementara itu, Al-Saud menegaskan kembali kebijakan negaranya mengutuk tindakan agresi terhadap Iran dan pelanggaran integritas teritorial serta kedaulatan nasionalnya. Ia juga menekankan perlunya lebih banyak upaya untuk mencegah eskalasi situasi, sekaligus menyuarakan kesiapan Arab Saudi untuk berkontribusi dalam deeskalasi. Darah IDF bak tumpah seperti air akibat taktik gerilya yang dipakai Hamas di jalur Gaza. Belasan tentara jadi korban luka, 2 diantaranya terluka parah dan 5 lainnya meninggal dunia. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini merupakan kabar terbaru dari militer Israel pada 7 Juli 2025. Terbaru, seorang pejabat pertahanan Israel mengonfirmasi kematian kelima tentaranya. Mereka dijemput maut setelah ada bom meledak di tengah operasi militer IDF di Beit Hanon, Gaza Utara. Adapun korban luka mencapai 14 orang, di mana 2 diantaranya terluka parah. Sementara itu, Eyal Berkovich, seorang jurnalis terkenal Israel, mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas banyaknya tentara IDF yang tumbang. Berkovich menyindir bahwa Netanyahu kerap mengkhotbahkan kemenangan total, padahal setiap minggu justru ada 10 tentara yang harus dikubur. Ia juga telah menyuarakan bahwa para tentara tersebut mati sia-sia akibat keputusan Netanyahu, di mana menurutnya telah mengirim tentara hanya demi melindungi kepentingan pribadi hingga membuat tangannya berlumuran darah. Berkovich menilai bahwa tanpa mobilisasi pasukan dan pengepungan terhadap Hamas, kelompok itu tak akan bisa ditundukkan. Ia menekankan bahwa darah tentara tak bisa ditumpahkan sembarangan dan pada akhirnya keputusan tegas harus diambil. Pertama kalinya Presiden Amerika Serikat Donald Trump deklarasi dukungannya ke Hamas. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump meyakinkan Hamas bahwa dirinya akan menjaga mereka. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini diutarakan lewat pengusaha Palestina Bishara Bahbah dalam laporan Sky News. Dijelaskan olehnya bahwa Trump menyampaikan komitmen Amerika kepada Hamas. Dalam pernyataan yang mengejutkan dunia, Trump untuk pertama kalinya menyatakan dukungan terbuka kepada Hamas, menyebut Hamas sebagai pihak yang berhak membela tanahnya dan berjanji akan memastikan mereka terlindungi dari agresi lanjutan Israel. Trump menegaskan bahwa pertempuran di Gaza akan benar-benar berhenti selama gencatan senjata 60 hari antara Israel dengan Hamas. Bahkan Trump meyakinkan dengan menyatakan bahwa pertempuran di Gaza tidak akan berlanjut usai gencatan senjata berakhir. Yaman melontarkan 6 rudal jelajah ke kapal Israel saat menuju ke pelabuhan Eilat. Diklaim menjadi kapal kedua Israel yang tenggelam hanya dalam hitungan hari. Mengutip Al-Mayadin pada 10 Juli, juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari menjelaskan bahwa penargetan ke kapal kedua Israel itu terjadi pada Rabu 9 Juli 2025.
Dijelaskan olehnya bahwa Yaman telah melaksanakan operasi militer Angkatan Laut yang menargetkan kapal kargo Eternity Sea. Menurut Sari, kapal itu telah mengabaikan peringatan berulang kali dari Angkatan Laut Yaman yang melarang masuk ke pelabuhan-pelabuhan Israel, sehingga akibatnya kapal tersebut tertabrak dan kemudian tenggelam. Awak kapal telah diselamatkan, diberikan perawatan medis dan dipindahkan ke lokasi yang aman. Yaman menekankan bahwa mereka akan terus mengganggu lalu lintas Laut Israel di Laut Merah dan Laut Arab, bertujuan untuk memaksa entitas Zionis dan sekutunya mencabut pengepungan dan menghentikan agresi mereka di jalur Gaza. Tentara IDF kini dibayangi kasus penculikan. Hamas keluar dari terowongan bawah tanah, melakukan penyergapan, penyeretan hingga lepaskan tembakan. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yerusalem News. Insiden terjadi saat Satuan Teknik Tempur IDF mengungkap infrastruktur Hamas di Khan Younis, Gaza Selatan. Kontak senjata pecah ketika Hamas keluar dari terowongan dan menyergap kendaraan teknik IDF. Menurut militer Israel, para penyerang mencoba menyerang